dia, etikanya spiritualnya, dan etika belajar, etika ke diri sendiri, ke bangsa, ke negara, ke lingkungan. Itu termasuk poin yang pertama. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global ini, kenapa harus berkebinekaan global? Karena nantinya anak-anak itu juga akan terjun menjadi bagian dari dunia. Jadi kalau dia bisa menghargai suku adat budaya, maksudnya nanti akan menjadi mudah untuk adaptasi seperti itu. Kemudian gotong royong itu sudah sering sekali mungkin bapak dilakukan seperti kerja kelompok di kelas, itu termasuk gotong royong. Kemudian kalau di kegiatan kesiswaan juga ada seperti hari Jumat bersih, itu kan termasuk gotong royong. Kemudian ada mandiri, ada kritis, dan juga kreatif. Nah, kreatif ini ya lagi-lagi sudah mungkin tidak pernah dilakukan dan memang harus terus dilakukan. Itu pengembangan K4-nya. Strateginya di sini ada strategi bagaimana untuk memasukkan atau menginternalisasikan PPP ini dalam diri anak-anak, yaitu yang pertama diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten. Kalau nanti sudah dilatih konsisten, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa akan menjadi karakter dan akan membudaya. Contohnya dalam pembelajaran itu seperti apa ya? Seperti ini. Ini insya Allah lagi-lagi saya sampaikan Bapak Ibu pasti tidak pernah melakukannya. Hanya memang tujuannya ini lebih dimunculkan lagi di highlight. Kalau yang paling pertama beriman dan bertakwa ya tentunya pasti ya sebelum dan setelah pembelajaran pasti berdoa lebih dahulu. Kemudian manajemen sekolah, nah ini gimana penerapannya manajemen sekolah ya tentunya ini perencanaan program PPP, kemudian termasuk dalam pembiasaan kegiatannya, pengawasan dan evaluasi. Nah kalau di guru sendiri berarti di manajemennya ya harus diinputkan di RPP, di bahan ajar, media itu sekarang semuanya juga harus terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Nanti tentu nyatanya yang juga sudah sering kali kita lakukan, tapi mungkin terkendala saat ini pandemi. Nah kalau kemarin harapannya dari dinas, walaupun pandemi, ini tetap digalakkan begitu. Walaupun mungkin ada beberapa kegiatan yang memang hanya dilakukan secara daring, seperti upacara bendera itu harapannya juga tetap bisa dilakukan. Upacara bendera anak-anak Zoom, mungkin masa bendera sendiri, otak sendiri dulu. Oh gitu. Akhirnya kemudian upacara buatan cuci tangan. Harapannya bersami daring. Bersami daring itu apa ya di sana kan? Bersami daring. Bersama dengan orang main video. Itu cara apa sih? Bersami daring. Ada jenang mana tuh? Bersami daring. Oh, itu bersami daring. Iya. Terus saya yang daring ini kalau seni daring ya. Ya itu. Makanya tidak diisi. Kamu ketua berapa? Ketua kemarin 5 kali. Jadi memang sekarang pandemi, tapi harapannya kegiatan itu tetap dilakukan biar anak-anak tetap dapat komuninya, baik gitu. Ya. Makanya itu ya, teman-teman jadi isi ya untuk tali dan santral. Oh ya, dan daftar dipaksa loh. Iya, tidak apa-apa. Terus ini contoh berkebinekaan global, seperti ada nari bersama. Nah ini bisa dilakukan di pembelajaran saat pembelajaran SBDP ini bisa tidak hanya diajari, tapi ada juga dipraktekkan. Ini saya yang berada juga belum melaksanakan. Ini tentunya pembiasaan kalau yang berkebinekaan global itu nari apa? Upacara Senin. Menyanyikan lagu ini data yang mulai oleh yang kedua ini. Jadi di saat pembelajaran kegiatan pertama itu anak-anak menyanyikan lagu-lagu nasional ataupun lagu daerah.
kemudian mengenalkan program komunitas daerah masing-masing, dan juga penguasaan bahasa asing. Ini jadwalkan aku akan setiap hari. Si bilingual, itu penting sekali bilingual. Nah kemudian gotong royong seperti ini, ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Nah ini kalau dulu itu ada yang uang karantina termasuk ya, tapi kalau sekarang masih belum. Kalau pandemi ini gimana tuh Pak? Oh dia tinggal sendiri sama teman-temannya gitu. Ya, gotong royong itu kan bisa termasuk kolaborasi, contohnya itu diskusi saat pembelajaran, diskusi Secara single atau jauh. kerjasama dengan orang tua itu juga bisa. Nah ini gotong kemudian mandiri seperti ini saat pelajaran dengan siswaan ini benar-benar benar kritis itu saat pembelajaran yang pastinya ada menganalisis, kemudian dia memperoleh informasi sendiri, merefleksi, kemudian mengambil keputusan. Jadi bisa dengan project based learning itu bisa. Atau sederhananya kalau ngapain bahasa Indonesia, bacaan, kemudian dia menyimpulkan sendiri termasuk. Nah ini salah satu hal yang penting karena benar kritis itu juga ini ya menghindarkan kita dari box. Jadi anak-anak akan melatih benar nggak ya ini yang tidak berkawan di sini. Kemudian dari kreatif. Nah kreatif ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan juga karya dan tindakan yang orisinal. Contoh kreatif yang pernah gitu ini. Misal setiap pagi itu kita salam ke anak-anak. Assalamualaikum. Nah ketika ada anak yang menjawab waalaikumsalam, bagaimana ibu kabarnya? Itu adalah contoh anak-anak yang kreatif. Untuk dia menanyakan kabarnya Dunia yang itu benar. Karena pertama benar tak biarkan, namanya ada salah nggak ada jawab, ya usah seperti biasa. Tapi ternyata itu kebiasaan dulu kayaknya harus dibiasakan menjawab salam, kemudian nanti akan muncul inisiatif lainnya dari anak. dipancing sebenarnya sekarang anaknya masih masih susah Dari Mas Menteri intinya jadilah pelajar Pancasila yang banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Dan tugas kita pastinya sebagai guru, gimana caranya untuk apa ya namanya, merangsang anak-anak untuk banyak tanya, banyak coba, merangsang. Karena kalau memang tanpa ada rangsangan atau stimulus, pastinya ya tetap seperti itu saja. Nah ini, selanjutnya ada contoh video dari SDM namanya. Ini nanti kita coba amati sedikit saja waktu kira-kira ya kita tahu, oh yang dimaksud sama mereka pembelajaran yang ada PKN-nya itu seperti apa. Ini videonya saya putarkan. ayo biasanya Ini ada kewajiban ini. jadi diwajibkan itu sudah sekarang bagaimana? Nah, itu masalah dulu kan juga ada yang tanya, lalu bagaimana dengan sekolah yang anak-anaknya? Nah itu jawabannya dari pengawas itu sama seperti apa yang sudah kita lakukan ini. Kan kalau Zoom berarti daring. Nah kalau luring itu solusinya bisa dua. Sekarang yang kita lakukan kan membuat materi secara offline, kemudian anak-anak ngambilnya ke sekolah. Itu bisa, sudah bagus. Lebih bagus lagi karena itu misal dibuat kelompok, kemudian gurunya yang bikin di sana. Jadi kita betul-betul siswanya. Nah, itu diperbolehkan. Nanti kalau siswa yang di sini untuk kita ajari di kelas walaupun cuma 3 atau 4 orang itu masih yang agak resiko tinggi. Karena nanti kalau ada orang masuk ke tanggung jawab di sekolah. Jadi misal ada ini juga PR sih. Kalau kemarin disarankan Kalau meter kawanan, boleh mau murid datang kawan murid siapa ya?
Iya. Kemarin jawabannya itu pokoknya kalau mereka kesini kan berarti atas undangan sekolah. Kalau kita ke sana kan berarti pribadi. Nggak boleh di sini. Kita yang Sekolah sekolah. nggak mau tanggung jawab. Karena pribadi. Nah kalau kita berarti pribadi. Berdiri. Nah itu. Ini kan tadi kan permasalahan kita mau singkat rata-rata kalau muridnya itu nggak bisa sama sekali. Terus gimana Bu? Itu tadi rata-rata yang mengikuti aja mungkin hanya 2-4 anak. Tetap dilakukan. Tetap nggak masalah. Ya seadanya aja. Seadanya. Terus solusinya ya lainnya ikut yang kelas boleh gabung. Boleh. Gabung boleh tuh gabung tuh pakai pakai. Itu minimal maksimal 1 minggu itu 1 kali atau gimana bisa? Kalau itu kembali ke organisasi. Kalau dari biasa kan harapannya ya belajar itu ya. Iya. Hari Zoom. Iya. Tapi kita kembali ke kondisi masalah kuota ya belum kita. Iya. Jadi ya kita lagi. Kuota dari dinas itu berapa sebenarnya bisa nggak isi berapa hari sampai ini kalau videonya kan juga orang kelas loh Zoom ini. Cetak. Jadi orang kalau dinas ya murid itu nggak tahu itu belas. Itu Bu, kan budaya kan PTU-nya katanya itu jadi kualifikasi lagi Mbak. Ini harus sering kalanya teman-teman itu itu di sini nih gitu. Sampai kali murid harus jawab. Tapi ya bisa ditanya ke sekolah lain, online bisa. Di sini sampai ini bukan Pak. kan masalah sekarang ya belum ada berapa tahun. Ini videonya harus kita lakukan sama Pak. Iya, kalau orang baru itu bisa melakukan loh. Bisa melakukan loh. Tanya Mbak, langsung kayaknya kali ya. Paus. Bisa, itu nanti bisa kan, nggak dihilangin. Bisa ya. Oh, bisa. Ini pertama ini yang sampai kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh dari dinasnya. Oh, belum saya share. Sudah. Oh iya. Sudah. Di kurikulum ya. Ya. Nah ini contohnya. Mengawali dengan berdoa termasuk instan pasti sudah dilakukan walaupun kadang-kadang anak saya sedikit sih. Jadi Surabaya. Ini salah satu buat yang dilakukan orang. Baik, terima kasih Mama Nanda. Mudah-mudahan kegiatan hari ini lancar. Sekarang belajarnya dulu ya. Dilihat teman-temannya di sini sudah masuk semuanya ya. Nah ini menanyakan terus dia teman-temannya. Ya, baik teman-temannya sudah masuk semuanya. Sekarang banyak pertanyaan. Di antara kalian ini ya, siapa yang sangat mencintai negeri kita ini? Ya, semuanya ya. Yang sudah menggunakan Pancasila ya, Ibu harapkan dengan kalian melakukan Pancasila, rasa nasionalisme kalian semakin meningkat. Anak-anak, hari ini kalian akan mempelajari ya tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor, pembelajaran yang beraman. Merumuskan kata kunci yang ditemukan dalam baca melalui WhatsApp grup tulisan, tulis, dan visual. Diharapkan kalian menerapkan konsep perpindahan dan Terima kasih banyak ya, tentunya kalian sudah siap semua satu sesi itu kan waktunya hanya 30 sampai 45. Itu kan kalau menerangkan semua satu hari itu otomatis kan pedot nyambung lagi. Nah, ini nanti ini kalau di sini video ini juga contohnya itu dia dalam satu hari itu kan misal sekarang 25 ya 25 dikali 6 berarti 150.
120 menit. Iya. 120 menit itu dia pakai 40 menitnya untuk Zoom, sisanya untuk belajar mandiri. Oh gitu. Nah, jadi misal di Zoom itu hanya menyapa, kemudian ngasih poin-poinnya. boleh. Hari ini pembelajarannya PKI tentang ini tentang ini satu kali kan cukup. Boleh. Matematika kan cukup. Iya bu. Benar. Lalu habis itu di sini juga nanti saya ini jangan lupa ya tugas selanjutnya disampaikan di sini. Jadi satu hari itu ada nggak harus Zoom full lah. Maksudnya itu dalam satu pembelajaran apa seminggu? Satu pembelajaran. Satu PB. Oh, Jadi satu PB-nya sekarang kita tunjukkan PB-nya itu jamnya dibagi sama mereka. Berapa menit untuk Zoom, berapa menit aktivitas mandiri. Karena memang sekarang Zoom edukasi yang free itu dihapuskan sama Zoom. Jadi kembali ke 45 menit. Kalau mau lebih dari 45 menit harus bayar Zoom Pro. 100.000 per bulan. Aku tak akali balik dengan anak. Masuk lagi ya. Iya. Kurang ini. Dari mana? Ayo masuk mana? Pasti berkurang. Pasti berkurang. Sampai duanya masih kok kayak itu lagi. Ada yang senang lanjut naik. Enggak mesti berkurang. Dan itu kalau menurut ini berarti kan harus setiap hari. Iya. Makanya manusia harus setiap hari ikut ya. Tapi lagi kan dulu kembali karena ibaratnya kan kayak dengan kelasnya ya, kayak kelasnya Atur. nggak tahu kondisi kelasnya. Ya. Jadi jangan salah, tentunya disesuaikan. Oh gitu. Karena pembelajaran daring kan melalui UI juga tetap daring. Jadi ilmunya ini akan harus membaca sendiri, kemudian membuat pertanyaan untuk masuk berpikir kritis. Mendapatkan api. Ya, terus bagaimana cara nenek moyang kita terdahulu menghasilkan atau mendapatkan api seperti itu ya? Bagus, baca siapa lagi yang bisa? Yang mana? Ya, silakan. Kenapa sebenarnya lebih banyak matahari dibutuhkan oleh tumbuhan? Bagaimana sebenarnya lebih banyak matahari dengan karakter Dan ada pertanyaan dari Pak Proses makanya dan cara menggunakan kunci paragraf yang sintesis ya. Manfaat dari matahari. Yuk, dia mengeringkan pakaian. Masih banyak cara. Masih ada. Ya, nanti setelah kalian dapatkan eksplanasi tentang sumber Bisa, cuma masuk ini. Ada murid itu. wah ya, Sama. Perdebaran aku dulu. Tapi tak ada siapa. Sekarang. Tadi terang udah ini. Nyedok. Apa guys? kalau bisa pernah benar berikutnya itu kita perlu mengambil. Tapi kembali ada buat peraturan di awal aja. Kalau saya tuh juga sebenarnya kalian kalau mau minum silakan. Tapi kalau minum nanti aja ya biar kopi misalnya gitu. Lalu sih kalau kita lagi buka ini bisa. Kita sama-sama. Ada lagi Dipasangi harus dengan api. Kalau yang tidak menggunakan sesuai dengan panas, nanti silakan kalian isikan pada papel ya. Papelnya sudah disediakan dan nanti silakan kalian isi ya. Selanjutnya seperti yang kemudian kalian letakkan di tempat tempatnya sebelah sini. Ada pertanyaan? ada
gotong royong. Jadi sebenarnya pembelajaran Bapak itu pasti sudah terintegrasi, cuman mintanya itu ditampakkan gitu. Jangan jauh ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas bersedia untuk memulai profil pelajar Pancasila ini dilakukan pertemuan langsung. Jadi nanti di sini biar kita bisa sama-sama langsung sharing, kemudian juga mencoba untuk membuat satu RPP setiap jenjang. Jadi nanti kita langsung coba juga pembuatan RPP yang terintegrasi oleh PPP seperti itu, Pak Ibu. Saya akan memulainya dari sini. Mungkin kita sudah mengenal mulai booming kan ya sekarang apa sih yang namanya asesmen nasional yang katanya akan dimulai tahun ini. Nah, saya akan mengawalinya dari sini. Jadi biar kita tahu alurnya. Asesmen nasional ini salah satu asesmen memang yang akan dilakukan oleh Kemendikbud yang meliputi tiga hal. Yang pertama adalah KKM. KKM itu nanti akan menilai tentang kognitifnya, yang isinya nanti akan mengukur literasi dan numerasi sebagai dasarnya pengetahuan. Kemudian di asesmen nasional yang kedua juga akan dilakukan survei karakter. Nah, survei karakter inilah nanti yang harapannya itu anak-anak itu bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Di sini nanti cakupan PPP yang akan kita bahas. Jadi sebelum disurvei tentunya perlu yang namanya pembiasaan dalam sehari-hari ataupun pembelajaran untuk anak-anak. Dan dalam asesmen nasional juga ada yang namanya nanti survei lingkungan belajar. Mungkin dari dinas melihat bagaimana situasinya di sini. Kemudian juga katanya juga wawancara para guru seperti itu. Ini tapi nanti kita akan lebih membahas tentang ini. Jadi tujuannya adalah nanti akan diadakan survei karakter. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa sih kok hanya literasi sama numerasi yang akan disurvei? Kenapa 2 poin itu? Katanya informasinya 2 kompetensi ini memang adalah 2 kompetensi minimum untuk pengetahuan lebih lanjut. Tentunya kalau anak sudah lancar di numerasi dan literasi, insya Allah pengetahuan lainnya akan mengikuti. Nah, yang karakter, kenapa karakter? Ya karena memang pendidikan di Indonesia harapannya tidak hanya mentargetkan anak-anak yang pintar dalam kognitif, namun juga memiliki sikap yang baik juga dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kenapa Pancasila ya? Karena memang dasar negara kita adalah Pancasila. Dan termasuk ancaman yang dijumpai itu jika memang tidak dibiasakan berjiwa Pancasila, takutnya nanti Pancasila itu sendiri akan luntur. Nah, dan pentingnya apa? Karena memang menurut Permendikbud ya, pelajar sumber daya manusia yang unggul itu adalah seseorang yang mau belajar sepanjang hayat dan yang memiliki kompetensi global dan juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu profil pelajar Pancasila itu mencakup apa saja? Nah, ini ada mencakup 6 profil yang sudah dari Pancasila itu sendiri sudah dijabarkan, artinya dimunculkan 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu intak, beriman, nah yang pertama intak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kebinekaan global. Berkebinekaan global ini ibaratnya karena nanti peserta didik kita ini juga harus menjadi bagian dari dunia, sehingga mereka tidak hanya mengenal budaya lokal, tapi mereka juga bisa menghargai budaya global. Kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. 6 ini adalah
profil pelajar Pancasila yang dijalankan. Nah, sebenarnya sebelum kita membahas tentang PPP ini, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah mengenal yang namanya PPK nih. Sebelumnya ini kita sudah mengenal yang namanya PPK, penguatan pendidikan karakter, yang dulu juga diintegrasikan ke RPP. Nah, kalau PPK ini ada 5 aspek, ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, ini sengaja saya sisipkan di sini karena memang sebenarnya pembahasan kita ini bukan hal baru. PPP ini bukan hal baru, tapi PPP ini juga berkaitan dengan PPK yang pernah kita terapkan ke anak-anak. Seperti itu. Cuma sekarang mungkin berganti label menjadi PPP dengan poin-poin yang menjadi 6 seperti itu. Jadi tentunya ini bukan hal yang baru. Cuma memang mintanya sekarang ini lebih ditekankan lagi. Nah, ini cerminannya. Kalau intak itu seperti apa? Kalau intak itu lebih ke memahami moralitasnya, spiritual, ininya etika, bukan hanya ketaatan beribadah kepada Tuhannya, tapi termasuk sikap menghargai diri sendiri, bangsa, lingkungan, termasuk cinta. Kemudian yang kedua, kebinekaan global, itu mencintai kebersamaan, kemudian mencintai keragaman budaya, agama, dan ras. Intinya kalau anak-anak sudah punya ini, mereka sudah tercermin, oh biasa kok, berbeda itu biasa. Insya Allah mereka akan mudah untuk beradaptasi. Karena nantinya pasti persaingan untuk di dunia ke depan bukan hanya teman-temannya sendiri, tapi mereka akan bersaing dengan lingkungan dunia. Kemudian bergotong royong, ini pasti sering sekali Bapak Ibu lakukan. Kalau cerminan di kelas itu seperti piket, kerja kelompok, berdiskusi, itu termasuk bergotong royong. Kemudian mandiri, mungkin ini juga lebih tercermin sekarang ini saat pandemi ini anak-anak sudah berlatih menjadi lebih mandiri. Kemudian yang kelima bernalar kritis. Nah, ini adalah memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, termasuk menyaring informasi, itu juga termasuk bernalar kritis. Jadi kalau sekarang katanya banyak hoax yang beredar, kalau mereka bisa bernalar kritis, mereka akan mencoba untuk mencari tahu mana yang benar-benar nyata. Ini sangat dibutuhkan. Bisa dilatih dengan, bisa kalau bahasa Indonesia dari bacaan yang ada, mereka mengambil kesimpulan, itu bisa. Kemudian kreatif, yang terakhir, yaitu menciptakan hal yang baru, atau lebih ditekankan lagi kali 4-nya. Ini masuk ke kreatif. Ini sih 6 profil pelajar Pancasila yang nantinya akan menjadikan aspek untuk survei karakter. Lalu bagaimana strateginya? Nah, ini strateginya itu strateginya yang pertama itu diajarkan, dibiasakan, kemudian kalau sudah dibiasakan dilatih konsisten, nantinya akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan jadi karakter dan akan membudaya. Nah, tentunya itu semua juga butuh yang namanya ini keteladanan. Jadi PPP ini bukan hanya untuk siswa, tapi tentunya guru dan staf semuanya, orang tua juga harus berusaha untuk mencerminkan PPP ini. Ya, di PPP, kemudian untuk pengembangan sendiri di sekolah itu bisa melalui 4 ini: pembiasaan dan keteladanan, pembelajaran, kegiatan kesiswaan, dan manajemen sekolah. Nah, kalau pembiasaan dan keteladanan ini sudah pernah kita lakukan, ini sama hanya sekarang ini tantangannya kan pandemi, hanya bedanya di situ. Ini seperti misal 3S ketika anak-anak masuk, kemudian Jumat bersih, itu termasuk keteladanan dan pembiasaan. Nah, harapannya di pandemi ini juga tetap nantinya akan dilaksanakan. Nah, dan masuknya mungkin nanti di pembelajaran karena guru yang lebih dekat dengan siswanya.
Di pembelajaran ini tentunya nanti RPP kita juga harus mengacu ya, terintegrasi sama PPP ini. Nah, kalau kegiatan kesiswaan juga mungkin ya ini lagi semuanya mungkin pernah kita lakukan, tapi karena pandemi ini banyak yang terhenti. Nah, harapannya mulai dari buka kemarin ini, harapannya dari dinas itu dimulai aktifkan, walaupun mungkin terlaksananya hanya via daring seperti ini. Kemudian manajemen sekolah ini termasuk ini ada contohnya di sini. Kalau ini dalam pembelajaran ya, ini contoh-contohnya dalam pembelajaran. Kalau tingkat itu ya berdoa dan sebelum dan sesudah belajar itu pasti semuanya sudah melaksanakan. Kemudian kebinekaan global ini contohnya penguasaan bahasa Inggris, kemudian memahami budaya nasional, bergotong royong seperti yang tadi dijelaskan, contohnya kerjasama, berdiskusi, kemudian mandiri. Mereka mengerjakan tugas dari rumah selama COVID ini juga termasuk mandiri. Kemudian bernalar kritis, semua siswa membaca buku teks, menunjang sumber belajar, melatih berpikir kritis dalam menyikapi fenomena kehidupan. Terus yang kreatif, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Ini kalau dalam bentuk belajar, dan nantinya masih bisa dikembangkan lebih. Kalau kegiatan kesiswaan tentunya ini ekstra, kegiatan peduli lingkungan, outing class. Kalau ekstra ini sudah terlaksana walaupun hanya mengerjakan latihan-latihan dan juga lihat video. Kemudian lingkungan ini termasuk kegiatan ya, kita ikut serta dalam lomba-lomba di kelas hujan juga termasuk lingkungan. Nah, manajemen sekolah ini termasuk perencanaan program PPP yang sudah dirancang di awal tahun, kemudian dilaksanakan, dan termasuk kalau guru itu ya pembuatan bahan ajar dan media belajar yang terintegrasi PPP itu termasuk di manajemen sekolah. Ini contoh-contoh kegiatannya. Ini kalau pentas seperti ini ya, ini mayoritas terlaksananya ini sebelum pandemi. Nah, PR-nya adalah selama pandemi ini juga harus terintegrasi. Nah, itu yang harus dilakukan. Seperti kebinekaan global ini. Nah, ini kemarin disampaikan, kan ditanya satu SDM yang ikut kan SD Surabaya kemarin. Siapa sekolahnya yang masih mengadakan upacara bendera? Memang tidak ada sama sekali. Nah, harapannya upacara bendera itu bisa diadakan secara virtual. Tapi lucu, kemarin ada sekolah yang mengadakan kemah virtual, itu tidak ada. Jadi anak-anak itu tetap dapat momennya. Mungkin mereka masang bendera sendiri di rumah. Kemudian kalau kemah ya mereka di luar rumahnya atau di mana. Jadi kan mengikuti kegiatannya ya, guru-gurunya yang di sekolah yang kemah. Gimana melakukannya? Nah, seperti itu. Atau bisa dimulainya dengan ini, setiap di awal pembelajaran kita sisipkan lagu nasional atau lagu-lagu daerah itu juga bisa. Jadi mereka walaupun sama pandemi ini kegiatan yang biasanya di kelas tetap terlaksana. Ini contoh-contoh nyatanya gotong royong. Nah, gotong royong sama pandemi ini bisa berdiskusi dengan guru, itu bisa berdiskusi dengan orang tua, itu termasuk gotong royong. Nah, kalau mandiri seperti ini, apa ini? Pembelajaran. Kalau saya sih mandiri itu intinya mereka mengerjakan tugas, mengumpulkan, itu sudah termasuk mandiri. Karena banyak sekolah kita yang juga orang tua kerja itu mandirinya sudah terlatih pasti. Nah, ini bisa mungkin diselipkan karena di setiap RW kan karena ada perpusataannya. Nah, itu diberi tugas seperti itu tidak bisa. Kemudian bernalar kritis. Nah, ini
intinya pembelajaran tidak hanya berpaku pada buku, tapi bisa anak-anak diajak lebih menganalisa. Atau yang paling gampang itu apa yang ada di buku dicari hubungannya dengan apa yang ada di lingkungannya mereka. Itu yang paling sering bisa kita lakukan. Itu sudah melatih mereka untuk benar kritis. Contohnya kalau saya misal sekarang materi kubus gitu, coba cari di rumahmu benda yang bentuk kubus gitu. Itu ya ada sih jawab anaknya kasur bu gitu ya wes. Coba dilihat karena mereka belum bisa membedakan kubus dan balon. Itu bisa kita ajak untuk eksplor di lingkungannya sendiri. Nah ini pembiasaannya bisa lewat membaca, menulis, diskusi, bedah buku, melaporkan. Nah itu. Nah kalau kreatif, nah ini mayoritas di KI 4. Nah kemarin juga ada pesan dari dinas itu, coba diadakan pentas seni, ya. Pentas seni virtual itu pasti seru sekali. Ini kreatif. Nah, dari kata Pak Nadiem, Mas Nadiem, Mas Menteri, intinya jadilah pelajar Pancasila yang banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Nah, tugas kita sebagai pendidik ya, berarti gimana caranya merangsang mereka untuk banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Karena pastinya kalau stimulusnya cocok, anak-anak pasti akan merangsang. Seperti itu harapan perubahannya. Seperti itu. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau sharing atau bertanya? Saya rasa ini kok, maksudnya bukan hal yang umum, jadi Bapak Ibu pasti sudah lala sih gitu. Karena sudah dilakukan ya, pasti saya rasa. Nah, kalau sudah ini saya coba tunjukkan, ada salah satu video yang dikirim dari sana. Yang sudah belajar ini sudah terintegrasi dengan PPP. Nanti kita coba simak bersama-sama. Pasti nanti panjangan semua terus nari ya kayak ini pasti seperti itu. Karena memang sebenarnya panjangan semua pasti sudah melakukan. Oke. Ini Bu Endang dari SDN Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Bu. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya kan? Oh sehat. Kuharapkan semua dalam keadaan sehat. Ya anak-anak ya, meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini ya, kalian harus benar-benar menjaga protokol kesehatan. Seperti apa? Seperti jika kalian keluar menggunakan masker, ya, sering cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan hindari kerumunan. Itu yang harus kalian perhatikan untuk saat ini, ya. Baik anak-anakku, untuk mengawali pembahasan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama. Yang pertama pasti kan sebelum mulai belajar mengajak doa. Ini sudah menunjuk impaknya. Nah harapannya nanti di RPP itu dimunculkan lagi. Jadi itu RPP yang lama. Jadi langkah-langkah pembelajarannya minta dijabarkan lagi dan ada keterangan poin PP apa yang dicapai. Begitu. Ini kalau Zoom, kalau kita nggak Zoom ya boleh memimpin berdoa melalui grup WA ya boleh termasuk berdoa. Untuk kepercayaan kita masing-masing. Muhammad dipimpin ya nak ya doanya. Ya Bu. Silakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Ini berdoa. Baik, terima kasih Mama. Siapa yang sangat mencintai negeri kita ini? Saya. Ya, semuanya ya, semuanya sangat mencintai. Membacakan Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya senang. Ya, pintar. Baik anak-anakku, kalian semuanya sudah menggunakan Pancasila ya. Pancasila kalau di poin ini termasuk intak juga. Tapi kalau menurut saya juga bisa dimasukkan ke kebinekaan global. Dibuatkan dengan kalian bacakan Pancasila ini yaitu dan kalimat efektif serasan, tulis dan visual secara tepat. Yang keempat, setelah melihat video pembelajaran dari rumah belajar, pengetahuan hasil pengamatan tentang perpindahan galon. Nah ini mereka di kegiatan mandiri semua mereka bukunya masing-masing. Ya, di antara Ayo. Baik, sekian anak ya. Tadi kalian sudah membaca buku paket kalian. Di situ ada di halaman 2 itu ada bacaan sumber energi panas. Sekarang dari Nah ini ya. Habis itu mereka diminta untuk membuat pertanyaan itu termasuk berpikir kritis. Ibu tanya, ya. Di antara kalian siapa yang bisa membuat kalimatannya dengan kata-katanya bagaimana dan mengapa ya tentang sumber energi panas atau bacaan yang kalian baca tadi. Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Saya Bu. Baik, Jaga, silakan dibacakan Jaga. Kalimatnya Jaga. Tapi senang. Bagaimana cara nenek moyang kita dahulu mendapatkan api? Ya, bagus. Bagaimana cara nenek moyang kita terdahulu menghasilkan atau mendapatkan api seperti itu ya? Bagus, buat Jaga. Siapa lagi yang bisa? Yang mana? Ya, silakan saya. Silakan Jaga. Ya, silakan gunakan mata simpanan. Ya, alat bagian keempat api media cetak ya. Media cetak itu boleh kalian mencari dari koran atau kalian mencari dari majalah ya. Nanti setelah kalian dapatkan ekspansi tentang sumber energi, kemudian kalian baca ya. Setelah kalian baca, kamu ringkas ke dalam buku tulis kalian ya. Setelah kalian tulis dalam buku kalian, silakan ya hasil dari pekerjaan kalian silakan difoto kemudian Ini ya. Terus nanti mereka disuruh mencari teks eksplanasi dari koran, majalah, atau internet. Nah penggunaan internet dalam pembelajaran itu juga termasuk poin kebinekaan global karena memanfaatkan produk-produk globalisasi. Kemudian nanti dikirim melalui WA. Ini juga kreativitas. Terus selanjutnya mereka rumah di atasnya dipasang nawar ya. Itu namanya apa yang tahu namanya ancaman dua energi misalkan hidrogennya dengan dia dikirim ke bawah satu ya. Yang satu ya. Selesai. Dan untuk enam bongkar es yang ukurannya sama dan ukuran esnya ke depan rumah atau
di pertanyaan di mana video ya kalian. Nah ini mereka ada kegiatan percobaan, terus video, ini termasuk kreativitas. Terus kalau misal kita upload ke YouTube, upload ke Instagram itu juga termasuk nantinya di pendidikan global juga. Ini seru ya, pasti punya. Kebetulan mulai dari sesuatu dengan istri ya dengan perantara pendahulu mengajarkan dengan sesudah itu pelajaran hari ini ya kalian harus banyak bersyukur ya karena kalian masih diberikan kesehatan ya. Kita gunakan ya lingkungan alam ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita rusak ya. Agar alam juga bersahabat dengan kita ya. Baik anak-anak ya, tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Kalau kemana-mana menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air dan mengalir ya, dan hindari kerumunan ya. Untuk menghadiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu. Menyapa anak juga pakai Google Site. Di situ kan ada tampilan sebelum memulai pelajaran, sebelum baca materi di bawah, anak-anak berdoa dulu ya. Terus saya tampilkan ini apa video berdoa bersama. Seperti itu apakah bisa dianggap sama dengan PPT yang seperti ini? Itu termasuk mandiri. Oh, itu masih termasuk mandiri. Mandiri dengan mandiri dengan bimbingan kita gitu kan. Iya, Itu termasuk mandiri. bukan yang Iya. bukan yang Kalau virtual itu yang bertatap muka, visualisasi ya, ada sekarang bukan. Tapi itu interaksi, berinteraksi. Jadi saya tanya ya, Kak, saya kan maper ya. Jadi nanti saya harus koordinasi sama ini ya. Guru kelas, soalnya biasanya kalau ada anak dari Zoom, makanya maksudnya masih mulut itu loh ya. Nanti gimana? Biasanya kan tetap aja ya kalau sekarang kali kelasnya saya yang masuk gitu ya, mungkin besok kali kelasnya. langsung paralel. Langsung ya satu A, satu B, Nah ini kemarin saya tanya sama mana? Kalau semisal gurunya gabung 2 kelas, 3 kelas, gimana salah? Kan gurunya kan sudah mengikuti ini kan, yang dan cara sekolah ini bisa benar kalau yang murid memberikan materi secara offline, diambil 1 minggu sekali itu sudah termasuk oke. Materi di sini dalam artian itu ya bisa kayak workshop kok aja. Nah, Bukan materi yang dalam artian ya panduannya ada di buku paket kan. Mereka sudah dapat buku paket sudah. Atau mungkin kayak ada rangkuman materi yang dari dirinya sendiri kan, ada yang itu ya monggo seperti itu. Nah ini kemudian masuk ke RPP, jadi mereka itu memang langsung dilaksanakan. Jadi RPP kalau kelas 5 berarti RPP nanti yang belum kita laksanakan kan pembelajaran tema 7, tema 8, tema 9. Harapannya itu nanti sudah terintegrasi dengan PPP. Nah kemudian ibu sendiri, Ibu Yati ini menginginkan setelah kita sharing itu langsung nanti kita belajar bersama membuat RPP yang terintegrasi PPP itu gimana gitu. Hari ini mungkin nanti hanya diminta 1 pembelajaran saja, 1 jenjang 1 saja monggo. Kemudian untuk selanjutnya ya monggo dilanjutkan secara mandiri. Seperti itu untuk pembelajaran yang akan jadi kalau kelas rendah berarti 6
mata benar yang aman. Nah, RPP-nya Bapak Ibu ini saya tunjukkan, RPP-nya sebenarnya tidak jauh beda. Cuma di sini kembali dimasukkan ini, KD-nya ini kembali dimasukkan gambar dari rokok karena yang lebih mempermudah gurunya mengatur tujuan pembelajaran. Di sini bedanya KD dan materi pokok muncul, tujuan pembelajaran seperti biasa. Nah, di langkah-langkahnya ini yang muncul yang berbeda. Sama seperti PPK dulu. Kalau menurut saya ini PPP ini gabungan PPK dan 4C. Intinya harus dimunculkan di belakangnya sendiri. Jadi biasanya kalau dulu RPP 1 lembar, RPP 1 lembar kan dulu di langkah-langkahnya hanya disuruh nulis kegiatan yang urgent gitu aja. Nah kalau sekarang ini intinya dibalikkan lagi ke nilai jadi bisa digambarkan lagi. Karena mintanya ini harus dimunculkan. Tintaknya gimana? Tintaknya muncul di mana? Ininya muncul di mana? Ininya muncul di mana? Nah kalau kayaknya kembali ke full lagi. Kalau misalnya tanpa Zoom, ini berarti kalau tadi bilang tadi ya, ada nanti dalam satu subtema itu kan berarti ada PP ini. Jadi dalam 6 lembar, 6 file itu ada yang tanpa Zoom gitu. Boleh. Untuk intaknya dimasukkan ke Intaknya kan tetap bu, kayak misal di WA kan nanti kita ngasih langkah-langkahnya tetap bu. oh gitu. Yang siswa berdoa secara mandiri kan bisa. Kalimatnya ya. Siswa diminta berdoa secara mandiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini terkait dengan PPP profil pelajar Pancasila. Kalau katanya Mas Menteri itu untuk bisa berhasil dalam 5 tahun ini mungkin tidak terlihat hasilnya. Hasilnya mungkin baru terlihat sekitar 10 tahun lagi. Jadi butuh yang namanya intensitas untuk melakukan secara konsisten. Nah semoga atas juga kebijakannya juga konsisten, jadi nggak habis ya hasilnya segera terlihat. Terima kasih banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata juga saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.